Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ketiga sesudah Epifani dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Bapak Ivan Stefanus. Jemaat, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti 16 bait pertama dan kedua. Jemaat, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Demikianlah nas pembimbing yang terambil dari Matius pasal 8 ayat yang kedua. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Sekalipun keluhan menimpa umatnya,
jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, karena Engkau baik buat kami Tuhan, yang masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk melayani umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit,
orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi saat ini di mana kita sebagai umat manusia sedang mengalami suatu penyakit pandemi, kita patut bersyukur karena kita masih bisa hidup sehat pada saat ini. Karena sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan ini, agar kita tetap dalam keadaan yang sehat. Hidup sehat sudah menjadi suatu keharusan bila kita ingin terhindar dari penyakit yang mewabah, yang mematikan ini. Setiap orang pasti ingin hidup sehat. Begitu juga dengan kehidupan keluarga kita, apakah itu yang jauh maupun yang dekat dengan kita. Kita juga pasti berharap agar mereka pun juga dapat hidup dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin kita sering bertanya ataupun berkomunikasi dengan mereka, baik itu lewat handphone, lewat WA, Facebook, atau media sosial lainnya, dengan harapan bahwa mereka semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada saat ini, kita tidak dapat melakukan apapun juga. Pada saat ini, kita tidak dapat melakukan kontak langsung atau berjumpa dengan keluarga, teman, kerabat, ataupun sanak saudara kita, seperti yang biasanya dapat kita lakukan setiap saat. Dan semua itu terjadi sejak penyakit pandemi melanda dunia saat ini. Sehingga semuanya harus dibatasi, bahkan dilarang. Tidak boleh ada lagi kunjungan ataupun acara kumpul keluarga. Hal itu terpaksa harus kita lakukan untuk memastikan agar keluarga ataupun teman-teman ataupun jemaat kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hal tersebut menggambarkan betapa begitu cemasnya kita akan kondisi kesehatan kita akibat pandemi ini. Sehingga kita mulai berusaha untuk hidup secara sehat. Kita mulai hidup secara teratur dengan menjaga kebersihan hidup kita, bahkan lingkungan di sekitar kita. Kita mulai mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga stamina kita agar tetap sehat.
Dan tidak hanya sampai di situ saja, mungkin di rumah kita atau di sekitar tempat kita, bahkan di gereja kita pun sekali ini, seringkali kita melakukan penyemprotan disinfektan untuk membunuh virus tersebut. Begitu pula kita juga mulai berolahraga secara teratur. Yang dulunya tidak pernah berolahraga, tetapi sekarang rajin untuk berolahraga. Semuanya itu tidak ada lain dan tidak bukan kita lakukan agar kita menjadi sehat. Bahkan banyak orang yang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menjaga agar staminanya tetap sehat. Seperti membeli peralatan olahraga atau membeli peralatan kesehatan lainnya. Itu adalah contohnya. Singkat kata, menjadi sehat sudah merupakan dambaan setiap orang saat ini. Tidak ada seorang pun yang mau menderita penyakit akibat pandemi ini. Kalaupun mereka terkena penyakit akibat pandemi ini, maka keluarga ataupun orang terdekat ataupun kekasih akan berusaha agar pasien ini dapat diobati dan disembuhkan. Bukan hanya keluarga saja yang berusaha, tetapi saat ini negara sudah mengambil tanggung jawab untuk memerangi penyakit tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 8 menggambarkan usaha seseorang yang menderita penyakit kusta untuk sembuh dari penyakitnya. Ia telah lama mengidap penyakit tersebut dan ia sangat menderita oleh karenanya. Namun berbeda dengan situasi kita saat ini, di mana seluruh negara di dunia bekerja sama dan bahu-membahu memerangi penyakit pandemi ini, maka pada zaman itu, pada masa itu, seorang penderita penyakit kusta hanya dapat pasrah dalam menjalani kehidupannya. Selain memang pada saat itu belum ada obatnya atau tidak ada obatnya, ia juga harus mengobati dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengalami diskriminasi sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, seorang yang menderita penyakit kusta akan dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Mereka dianggap najis oleh lingkungannya. Mereka diejek dan dicaci maki, serta diusir dari lingkungannya. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Tidak ada yang mau menegur mereka, apalagi bertemu dengan mereka. Sehingga seseorang yang menderita penyakit kusta pada masa itu akan mengalami tekanan batin ataupun psikis di samping menderita akibat penyakit tersebut. Dan ini bisa membuat orang menjadi putus asa. Hal ini terjadi karena orang Yahudi pada masa itu masih beranggapan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit kutukan yang diberikan Allah, sehingga penyakit tersebut sangat ditakuti. Karena penyakit tersebut berasal dari Allah, maka orang Yahudi punya keyakinan bahwa mujizat Allah saja yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan penderita kusta tersebut. Itulah kira-kira gambaran dari penderitaan orang yang memiliki penyakit kusta pada masa itu. Namun dalam situasi seperti ini, dalam bacaan kita, penderita penyakit kusta ternyata tidak memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang mudah putus asa untuk memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Penderita kusta ini menaruh harapannya untuk sembuh hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ia tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkannya. Ia juga yakin dan percaya
akan mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti yang telah sering didengarnya. Oleh sebab itu, ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, pertama-tama yang dilakukannya adalah ia datang dengan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perbuatan orang tersebut yang datang dengan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus menandakan bahwa ia datang dengan penuh kerendahan hati dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Ia menaruh harapannya untuk sembuh hanya kepada Tuhan Yesus semata. Kuasa yang ada pada Tuhan Yesus, ia yakini lebih besar kuasanya dari penyakit yang dideritanya. Sehingga ia tidak segan untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Ia berpikir, jika bukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakitnya, kepada siapa lagi ia harus meminta pertolongan. Kemudian setelah ia datang pada Tuhan Yesus, ia kemudian sujud menyembah dan ia berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Perkataan tersebut merupakan kata-kata yang positif, yang mencerminkan kepercayaan iman yang hidup dan tumbuh. Artinya, setelah datang dengan penuh kerendahan hati dan berserah kepada Tuhan Yesus, orang tersebut meyakini bahwa keputusan untuk sembuh semuanya dikembalikan kepada kehendak dan kemauan Tuhan Yesus sendiri. Sekalipun Tuhan Yesus dapat menolong dirinya, tetapi ia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan Yesus yang jadi. Orang kusta ini tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan Yesus, karena ia menyadari bahwa ia tidak punya kuasa untuk memaksanya. Justru Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa, sehingga setiap keinginan dan kemauan semuanya diserahkan pada kehendaknya. Inilah iman yang tumbuh dan berkembang. Penderita kusta tersebut telah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Ia imani bahwa penyakitnya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga ia berani menerobos orang banyak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam ayat ketiga dalam bacaan kita hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkenan terhadap orang kusta tersebut. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau agar orang kusta ini sembuh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak segan-segan mengulurkan tangannya kepada orang kusta tersebut. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus menjamah atau bersentuhan dengan orang kusta tersebut. Padahal di awal sudah dikatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta tidak boleh disentuh karena mereka adalah orang najis. Perbuatan Tuhan Yesus yang mengulurkan tangannya kepada orang kusta tersebut hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia ini bukan untuk sekelompok golongan tertentu atau untuk sekelompok orang. Tetapi Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk setiap orang, untuk setiap golongan, tanpa memandang latar belakang orang itu. Jadi semua manusia sama haknya di hadapan Tuhan Yesus. Setiap manusia sama derajatnya di mata Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau," maka orang kusta itu menjadi sembuh dan sehat kembali. Pernyataan "aku mau" yang diucapkan oleh Tuhan Yesus merupakan kehendak dari Tuhan Yesus sendiri dan bukan keinginan dari orang lain atau si orang kusta tersebut. Dan setelah Tuhan Yesus berkata demikian, sembuhlah orang yang menderita penyakit kusta tersebut.
usahanya ternyata tidak sia-sia. Imannya telah menyelamatkan hidupnya. Ketika ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus, maka penyakit kusta yang telah lama dideritanya itu hilang dari seluruh tubuhnya dan ia pun sembuh. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkehendak, maka kehendaknya pun jadilah. Dan peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bukan hanya disaksikan oleh satu ataupun dua orang saja. Sehingga semua orang yang mengikutinya dapat melihat dan menjadi saksi bahwa kuasa Allah juga ada dalam diri Tuhan Yesus. Mereka tidak perlu ragu untuk mengikut Tuhan Yesus karena banyak mujizat yang sudah dilakukannya. Melalui kesembuhan dari orang kusta tersebut, sudah semestinya hidup kita pun demikian. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita sering lupa bahwa kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Kita seringkali memohon atau berdoa kepada Tuhan. Dan lewat doa itu kita sampaikan kemauan dan keinginan kita. Namun seringkali kita lupa bahwa keinginan kita belum tentu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita lupa bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, marilah kita mempunyai iman dan pemahaman yang benar. Ketika kita berdoa memohon kepadanya, yaitu dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan mampu melakukannya buat kita. Namun semuanya itu harus dikembalikan kepada kehendaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, yang memberikan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, jika pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang Kau taburkan pada hari ini berguna untuk kehidupan rohani kami hari demi hari. Ya Bapa, ampunilah kami jika dalam pelayanan pada hari ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan di dalam melayani umat-Mu. Perbaharuilah hidup kami hingga kami dapat terus menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik dan benar. Berkatilah umat-Mu yang pada saat ini juga sedang beribadah dimanapun mereka berada. Dan biarlah firman yang kami dengar pada saat ini menguatkan kami bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami, menjaga dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan pribadi kami dan keluarga kami. Berkatilah juga para pemimpin pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air, terutama mereka yang sedang menangani bencana alam yang terjadi di berbagai pelosok, agar mereka diberikan kekuatan serta takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan mendistribusikan bantuan kepada mereka yang berhak memperolehnya. Begitu juga kami berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Tuhan kiranya hadir dan menghibur mereka dalam keadaan seperti saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pendeta kami yang melayani kami saat ini, Pendeta Richard Tumundo beserta keluarga, Pendeta Andrew Temengkol beserta istri, dan juga Pendeta Linda bersama anak-anak. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, dan mampukan mereka untuk dapat terus melayani kami, Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan yang mereka berikan. Begitu juga untuk para presbiter, para pengurus pelkat, unit-unit misioner, karyawan, kostor, supir dan lain-lainnya. Engkau mau memberkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Berkati juga presbiter, organis, pemandu lagu dan tim Inforkom yang melayani ibadah pada hari ini. Tak lupa juga ya Tuhan kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini. Biarlah mereka merasakan pemeliharaan Tuhan dan tetap bersuka cita di tengah kehidupan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami penderitaan akibat sakit yang mereka alami. Tuhan mau hadir dan menghibur mereka agar mereka tidak mudah putus asa, namun berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan beri persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, dengan penuh rasa syukur ini pun bersumber daripada kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus, kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, di sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Sikap yang harus kau lakukan karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.